Saya kenal Bu Saktiah, nyun izin dulu Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di MI Ma'arif Keji. Inilah yang ini teman-teman, Bu Lani yang saya hormati, kemudian Bu Aca, Pak Agus, dan juga Bapak Ibu yang hadir di sini, teman-teman dari FPMI Pusat. Ini saya perkenalkan Pak, beliau ini pengawas madrasah di Kabupaten Bogor, Ibu Maskana ya. Beliau adalah pengurus pusat, ketua FPMI Pusat ya, ketua FPMI Pusat. Oh, wakil ketua. Sebelahnya ini yang langsing. Beliau ini adalah sekretaris FPMI Pusat, Ibu Endah. Tahu saya Endah gitu saja, dari MAN 11 Jakarta ya. Kemudian sebelahnya itu adalah calon kepala kantor Kementerian Agama Sukabumi Jawa Barat, Pak Erwan. Beliau adalah sekretaris FPMI Pusat. Kemudian sebelahnya itu ada Pak Niamil Hida. Niamil Hida apa Huda? Hida ya. Beliau ini kepala MI Ma'arif Kranji Pekalongan ya. Beliau penyelenggara pendidikan inklusif juga Bu, yang belum pernah apa ya, dibantu, belum pernah diberi SK, belum pernah apapun Pak Agus. Beliau kasihan, padahal beliau tidak kalah senior dengan saya ya. Beliau menyelenggarakan pendidikan inklusif sudah sekian tahun yang lalu, dan istiqomah. Inilah yang real, yang kita diskusikan, buka subdit mandiri, madrasah inklusif mandiri yang seperti ini, dilirik, dibantu atau enggak, cuek aja jalan mereka. Dan luar biasa, ini inspirasi saya. Ini beliau ini. Sekarang beliau adalah wakil ketua di FPMI wilayah Jawa Tengah. Kemudian sebelahnya Ibu ada tokoh nasional kita ya, Ibu Yeni Rangkuti dari Medan Sumatera Utara ya. Horas. Maunya tidur di sini terus dia itu. Beliau ini guru kita, adalah pengawas madrasah yang luar biasa kesibukannya, sampai kalau mau dilacak di Medan tidak pernah ketemu dengan beliau. Sebelahnya lagi ada itu Ibu Cici. Bu Cici siapa Bu? Cici Paramida. Oh, Cici Mariana. Beliau adalah guru prestasi nasional yang kemarin ikut HGN di Jakarta. Ya, ini adalah tokoh pendidikan inklusif kita yang sedang mengembangkan di MTS Negeri 3 Medan. Luar biasa. Dan tokoh kita, terima kasih Bu hadirnya Pak Sahidin. Ini sudah ceritakan Bu, tahun 2014 ketika guru-guru pendidikan khusus guru-guru pembimbing khusus kami di sini baru ada satu ya, itu nangis-nangis Bu, Pak saya sudah tidak kuat, saya sudah angkat tangan begitu. Ini saksi sejarahnya ada di Bu Lani nanti, karena kami sudah mentok, kita maaf, kita ke Kemenak Kabupaten tanya, boro-boro kami dengar saja belum pernah. Di Kanwil kami dilempar-lempar sampai ke pusat, ketemu dengan Pak Sarpani saat itu. Kami baru mempelajari juknis. Di sini sudah ada buahnya anak, di sana baru mempelajari juknis tahun 2014. Dan saya saat itu sudah memutuskan, ampun Mbak, yang ini biar lulus dulu, yang lain anak-anak sudah tidak ada ya, anak-anak sudah tidak ada. Kami sangat menjaga untuk bicara ini, karena ini bicara kita untuk orang guru, untuk pejabat, untuk para pegiat pendidikan inklusi. Akhirnya ya udah Mbak, yang lain biar lulus, yang sudah biar lulus, yang kelas 1 kita hentikan untuk kita tidak terima ABK. 2014 saya bilang begitu. Akhirnya datanglah, nggak tahu itu, kalau datang marah terus. Saya disalahkan terus, itu Pak Saidin namanya.
Alhamdulillah beliau hadir. Saya dikirim ke Makassar, pulang dari Makassar ada cas, kemudian diskusi sama Bulani. Ya, Bulani ini adalah luar biasa beliau karena memang kehidupannya sudah disedekahkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Beliau adalah funding di komunitas sahabat difabel Semarang. Bersama beliau sangat dekat dengan Pak Gubernur, dengan Bu Gubernur untuk isu-isu disabilitas, dan kami dibopong istilahnya oleh beliau, sehingga sejak 2009 kita mulai diskusi, 2010 kita mulai merintis, 2011 kita deklarasi bahwa kita adalah penyelenggara pendidikan inklusi. Pak Zahidin adalah salah satu tokoh yang kemudian nyalah ke saya di Makassar TOT 7 hari setiap malam diskusi sampai kayak orang mau perang. Itu beliau. Dan ini Bu Lani, ya tokoh kita, narasumber kami, karena kami tidak punya siapa-siapa, kami tidak punya psikolog, kami tidak punya terapis, kami tidak punya gedung. Bahkan ketika Pak Zahidin bilang Pak Pri itu bercita-cita jadi inklusif, gedungnya saja tidak inklusif. Ini tidak ada satu ruang pun yang aksesibel. Di ruang satu, hanya ruang satu saya beri RAM, kita beli seharga 100.000 untuk beli untuk beli semen dan pasir 100 atau 150.000. Jadi yang aksesibel hanya di lantai 1, selebihnya tidak ada yang aksesibel. Saya bilang sama Pak Zahidin, mau menunggu kapan? Apakah mau menunggu ruangan ini penuh, muridnya, sarprasnya penuh, gurunya ada luar biasanya, pendidikan luar biasanya, kita punya terapis, kita punya macam-macam, baru mau melaksanakan pendidikan inklusif Pak? Saya bilang begitu, tidak, kami tidak ngurus itu karena pendidikan inklusi ada di sini dan ada di sini. Ini kami, dan alhamdulillah saya promosikan ke teman-teman, tidak perlu menjadi istimewa Bu Cici, tidak perlu menjadi kaya, tidak perlu menjadi apapun yang hebat-hebat itu untuk kita bisa memberikan layanan pendidikan inklusif pada semua anak-anak kita. Mas Huda ini bareng dengan kami di UNICEF tahun 2017 sampai tahun 2020 ya Mas ya. Mas Huda ini tokoh Ma'arif Jawa Tengah juga. Kami hanya punya satu kekuatannya adalah dukungan dari banyak pihak. Kita punya Pak Zahidin, kita punya Bu Lani, kita punya Mas Huda, kita punya Bu Erjin, kita punya semua mendukung kita, termasuk kita punya Pak Eko. Saya pernah ceritakan sama Pak Direktur, saat anak kita ditinggal oleh orang tuanya di gerbang sana Bu, jam 7:45, setengah 8 ini anak menangis dengan membawa tas sekolah. Ternyata menangisnya itu orang tuanya pengen menyekolahkan ke sini, karena tidak mampu ditinggallah di pintu gerbang. Sampai nangis setengah jam, kita baru datangi, kenapa? Ngopo no? Pengen sekolah. Ibu mau mana? Ibu wau mriki. Ibu wau mriki tapi pergi karena tidak berani menyerahkan ke madrasah ini. Dan apakah kita mau tunggu ini gitu? Kita terima kasih Pak Eko dari saya mohon maaf, Pak Eko ini cukup membantu kita di keuangannya. Jadi madrasah ini tidak punya apa-apa. Sekarang kita punya Ustadz Witanto Al-Hafidh, beliau mensedekahkan ilmunya untuk membimbing anak-anak kita untuk bisa menghafal ini tadi. Alhamdulillah kita juga didukung oleh pondok tahfidz Al-Qur'annya miliknya Ustadz Yusuf Mansur. Kebetulan bikin pondok di kampung ini juga Pak. Itu tadi anaknya kepala sekolah Darul Quran yang hebat seantero Nusantara, anaknya sekolah di sini. Dan itu bukan berkebutuhan khusus, mereka orang-orang istimewa. Lah, yang berkebutuhan khusus itu mendapatkan keberkahan dari orang kaya yang ada di sini, orang pinter yang ada di sini, orang-orang yang peduli yang ada di sini. Kita gaungkan menjadi satu dan kita pastikan semua istilahnya Bu Kasubdit pro bono,
tidak ada yang berbayar apapun. Pengurus itu suaranya kenceng Pak Nawer, itu tidak pernah mengeluarkan, tidak pernah mendapatkan uang yang masuk ke kantong. Bahkan beliau Pak Mul semuanya mengeluarkan uang untuk madrasah ini. Dan inilah yang menjadi kekuatan tekad kita ya. Maka mohon maaf ketika saya marah ketika ada guru yang tidak inklusif, ada ABK di sio-sio, saya bilang kalau Anda tidak mau mengawal anak-anak ini silahkan cari pekerjaan di tempat yang lain. Dan pementasan seperti ini tadi kekhasannya berbeda dengan yang ada di Jogja. Kalau Jogja ada kesan eksploitasi anak-anak berkebutuhan khusus, di sini tidak ada. Dalam setiap pentas pasti ada 1 atau 2 anak berkebutuhan khusus di situ. Mata kita, hati kita, pikiran kita tahu, oh kemungkinan ini adalah ABK, tapi di sini sudah tidak penting itu ABK atau tidak, karena mereka semua memang harus belajar. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Betul-betul terima kasih atas kehadiran teman-teman FPMI. Ya, saya selalu bilang kalau pengen lihat madrasah yang mampu, kaya, inklusif, adalah Zuwardi Jakarta. Itu di sana mahal, untuk masuk saja ABK luar biasa. Terus kita punya Ar-Rayhan yang luar biasa di tengah kota, luar biasa di sana. Kami belajar di sana dan kami membuat pola sendiri, cara sendiri untuk bisa memberikan penghargaan kepada anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Itu terima kasih teman-teman FPMI, monggo kita bergerak terus. Dan luar biasa Bunda Inklusi yang sebenarnya adalah beliau ini yang mengawal kita. Kalau saya salah langsung ditelepon sama beliau, Pak, lek sing genah leh mau ngomong, hati-hati nek mau ngomong. Itu saja, dan saya mohon maaf karena tidak bisa memberikan waktu satu persatu untuk Bapak Ibu menyampaikan hal-hal partisipasi Bapak Ibu. Dan saya titip sama Pak Sin, karena saya sekarang sudah di Min 15, Pak Lisin ini adalah penerus kita dan saya adalah ketua pengurus di sini, sehingga kita sama terus bergerak untuk ini. Dan saya mohonkan pengarahan semangat dari Ibu Kasubdit ya.